lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyimak video ini dari awal hingga akhir dengan sukacita. Materi kita kali ini menarik saudara-saudara. Logika matematika versus politikus atau kritikus. Sering kita menjumpai dialog atau perdebatan di televisi atau podcast atau medsos lainnya. Misalnya ada pernyataan mereka seperti ini. Semua kebijakan Jokowi menelantarkan rakyat Indonesia. Ada juga yang mengatakan tidak ada prestasi Jokowi sebagai presiden untuk rakyat Indonesia. Nah, apakah kedua pernyataan di atas benar atau salah? Nanti Anda akan dapat menyimpulkannya. Kalau kita perhatikan pernyataan di atas menyangkut kuantitas. Dalam logika matematika disebut pernyataan berkuantor. Yaitu ini ada kata semua, tidak ada, beberapa, nah itu menyangkut kuantitas. Oke, baik, perhatikan teori singkat tentang pernyataan berkuantor berikut ini. Nah ini dia, ada dua pernyataan berkuantor. Yang pertama eksistensial, lambangnya nih, terbalik nih. Dibaca ada atau terdapat atau beberapa X berlakulah PX. Oke, nanti akan kita jelaskan. Kita nikmati dulu lambangnya ya. Yang kedua namanya berkuantor universal. Hanya terbalik nih. Dibaca untuk semua X atau setiap X berlakulah PX. Oke, mari kita terapkan dalam kalimat nanti. Gunanya kuantor adalah mengubah kalimat terbuka menjadi pernyataan. Ingat, kalimat terbuka masih mengandung peubah atau variabel, belum mempunyai nilai kebenaran. Tapi terbuka untuk benar maupun salah. Pernyataan adalah kalimat yang sudah mengandung nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Tapi tidak kedua-duanya sekaligus. Jadi pernyataan itu tunggal, benar ya benar, salah ya salah. Oke, kalau yang ragu-ragu bukan pernyataan ya. Baik. Contoh, di dalam matematika ini, 2X tambah 6 sama dengan 10. Nah, ini namanya kalimat terbuka. Belum bisa dikatakan benar atau salah karena mengandung peubah X-nya. Apabila harga X ini diganti oleh suatu konstanta, berubah jadi pernyataan. Oke. Nah, sekarang kita coba ikat peubahnya ini dengan kuantor salah satunya, misalkan tadi yang ini eksistensial. Jadi dibacanya ada begini. Ada harga X. Sehingga 2X tambah 6 sama dengan 10. Nah, orang matematika melihat ini pernyataan yang benar. Karena memang menemukan ada harga X yang membuat ini benar. Contoh, X-nya 2. 2 kali 2, 4, tambah 6, 10. Jadi pernyataan itu pernyataan yang benar karena peubahnya sudah diikat oleh kata ada. Ada harga X. Nah, di sini terjadi kadang-kadang perdebatan. Bagi yang tidak menemukan harga X, bilangnya tidak ada. Tapi bagi yang sudah melihat itu ada, kira-kira begitu ya. Nah itulah gambaran kehidupan itu kadang-kadang seperti itu analoginya. Baik, perhatikan ini. Untuk semua X berlakulah 2X tambah 6 sama 10. Nah ini pernyataan yang salah. Karena tidak semua X berlaku. Contoh, X-nya berapa kita tunjukkan. Karena ada harga X yang membuat pernyataan menjadi salah. Misalnya X-nya 1. 2 kali 1 tambah 6 kan 8. Tidak sama dengan 10, ini yang salah. Nah ini yang kadang-kadang dalam perdebatan itu memaksakan. Karena sudah satu benar, dianggap benar untuk semua. Itu juga tidak bagus dan tidak benar. Oke, makin jelas ya. Mari kita lanjutkan materi. Oke, contoh lain. Untuk semua X berlakulah X kuadrat tambah 1 besar dari 0 atau lebih dari 0 atau positif. Ini adalah pernyataan yang benar. Mau berapapun harga X-nya kemudian dikuadratkan ditambah 1, pastilah bernilai lebih dari 0. Silakan dicoba, pasti benar. Kalau sudah benar secara universal, pastilah benar secara eksistensial. Sebaliknya, benar secara eksistensial belum tentu benar secara universal. Mungkin jelas ya? Jadi kalian bisa memahami dialog matematika ini dengan logika para komentator di televisi itu ya. Misalnya, ada X kuadrat tambah 1 sama dengan 26, memang ada. Tapi bagi yang belum tahu ya, kelihatannya belum ada gitu ya. Nah, ini ada nih, yaitu 5 dengan negatif 5.
Kalau dikuadratkan 25 tambah 1. Tapi tidak untuk semua. Apabila diikat dengan kuantor universal, untuk semua X berlakulah X kuadrat tambah 1 sama 26. Ini jelas pernyataan yang salah. Oke, kasih aja harga X-nya 0. 0 kuadrat tambah 1 sama dengan 26 salah. Berarti bukan untuk semua, hanya ada saja. Nah, ini kan menyangkut pernyataan yang seperti sering kita dengar, semua rakyat Indonesia mau sengsara. Padahal nggak semua, mungkin hanya mereka saja. Kira-kira gitu, saudara-saudara. Kita lihat lagi negasinya. Negasi atau ingkaran, atau ingkar pernyataan berkuantor. Ini lambangnya ingkar ya, seperti tak hingga ini, bergelombang. Ingkaran dari bentuk universal menjadi eksistensial, tapi pernyataan yang sebelah kanannya ini diingkari. Nanti akan kita bahas contohnya. Contoh ini, semua siswa mengikuti ujian nasional. Nah, ini dia semua PX yang ini, universalnya. Siswa mengikuti ujian nasional itu yang PX-nya. Jadi jawabannya secara rumus matematika berubah menjadi kalimatnya gini, ada siswa mengikuti menjadi tidak mengikuti ujian nasional. Nah, tapi kata ingkaran dengan kalimat biasanya dipakai dulu kata tidaknya di depan, seperti ini. Kemudian, tidak semua siswa mengikuti ujian nasional itu ekuivalen sama nilai kebenarannya dengan ada siswa tidak mengikuti ujian nasional sesuai dengan rumus ini. Makin jelas ya. Ingkar dari eksistensial berubah jadi universal. Oke, sama PX-nya diingkari jadi ingkaran PX ya. Contoh soal. Ada siswa terlambat. Ada siswa terlambat. Nah, ini dia eksistensialnya. Ada siswa terlambat. Oke. Ingkarannya jadi begini. Semua siswa tidak terlambat. Tapi kata tidak dulu depan ya, supaya mudah dipahami. Tidak ada siswa terlambat, ekuivalen dengan semua siswa tidak terlambat. Jadi, eksistensial diingkari menjadi universal. Kemudian pernyataan yang sebelah kanannya diingkari. Kata kerja lah istilahnya sini. Oke. Makin jelas saudara? Mantap ya. Nah, kembali ke awal logika matematika versus politikus itu kan ada pernyataan begini. Apakah kedua pernyataan di atas benar atau salah? Karena kalian sudah mendapat ilmunya, mari kita bahas. Bila Anda salah satu tidak setuju untuk pernyataan yang pertama, maka pernyataan ini pasti salah. Semua kebijakan Jokowi menelantar katanya. Kalau kalian menemukan ada satu saja yang menegasikan itu, pasti kalian jadi benar. Kalau Anda melihat ada minimal satu prestasi Presiden Jokowi, pernyataan kedua juga pernyataan yang salah. Ya. Nah, sarannya gunakan logika yang benar sehingga masyarakat tidak terbawa dengan pemikiran yang salah. Yang lebih berisiko adalah pernyataan yang salah dikumandangkan terus-menerus sehingga otak bawah sadar Anda menerima seolah-olah kebenaran. Mirip dengan orang yang dihipnotis. Gunakan akal sehat karena dengan akal sehat negeri ini akan selamat. Ini saya kutip dari Setuju dengan Perkataan Ade Armando. Oke saudara, terima kasih. Sampai jumpa.